Ya baik, terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami untuk pembahasan geliat ekonomi melalui lorong ya. Kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Rum, PLT Kepala Dinas Pariwisata Makassar. Kemudian ada Bapak Alamsyah Sahabudin, Camat Kota Makassar ya. Kemudian ada juga kita akan berusaha ini mulai menghubungi. Coba dulu Pak Arif Mane. Pak Arif Mane ya? Ya, pengamat ekonomi. Ya, Pak Arif Tabe. Saya coba menghubungi salah satu pengamat ekonomi juga yang ada di Kota Makassar, Bapak Haji Andi Arif Mane. Ini pengamat ekonomi dari Universitas Bosowa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suaranya Pak Arif. Wawancara. Ya. Ya. Pak Arif, ini kan kita mengangkat tentang geliat ekonomi dari lorong. Ya. Ya. Pak Arif melihat seperti apa ini? Saya rapat saya keluar. Ya. Ya. Iya, saya kira itu Ya. programnya sih bagus. Ya. Kenapa? Karena itu menyentuh kepada lorong ataupun di RT RW, sehingga program-program itu ya mesti kita dukung. Pertanyaannya kemudian sampai sejauh mana UKM itu bersinergi dengan pemerintah setempat dari RT dan RW-nya itu. Karena bagaimanapun juga kalau itu kemudian kita bedah, kita kemudian fasilitasi, kita kerjasama, kita berdayakan, maka geliat-geliat ekonomi di tingkat lorong itu semakin bagus. Ya, kita sih mendukung itu dan itu bagus bukannya pemerintah Kota Makassar. Karena bagaimanapun juga kita harus lihat bahwa di masa COVID-19 ini permasalahan ekonomi yang sempat luar terpuruk biasa itu tentang kemiskinan, pengangguran. Nah, salah satu yang bisa menjawab itu adalah dengan cara bagaimana kemudian program-program seperti itu ya, misalnya tadi ya program lorong itu wisata. kayak menggeliatkan kayak lorong, ya saya kira itu bagus. Nah, saya melihatnya seperti itu. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar saat ini seperti apa, Pak? Kalau Ya, Pak saya Arif kira melihat dengan terakhir ini pertumbuhan ekonomi di Makassar itu sudah lebih bagus lagi, walaupun sebelumnya itu kan sempat minus, tetapi dalam kuartal terakhir ini itu sudah memperlihatkan geliat yang lebih bagus, tidak minus lagi, sehingga itu karena disebabkan karena COVID itu kan semakin melandai. bilang ya, semakin kurang, sehingga geliat-geliat dari aktivitas ekonomi itu semakin berjalan, sehingga dengan geliat-geliat itu pertumbuhan ekonomi juga sudah semakin bagus. Saya lihatnya seperti itu, tidak hanya di Makassar, hampir di Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia. Nah, itu yang kita lihat. Kita respon baiklah, apalagi dengan ada kita semua sebagai masyarakat. Tentunya kalau ada program pemerintah dan itu bagus, ya kita support, ya kita dukung. Baik, Pak, ini kan upaya untuk proses pemulihan ini mulai digerakkan pemerintah Kota Makassar, Pak ya. Nah, kalau melihat untuk arahan untuk potensi ekonomi di Kota Makassar sendiri itu arahannya seperti apa, Pak? Ya, saya kira kalau berbicara tentang bagaimana potensi ekonomi, karena Makassar ini kan kota jasa ya, dan merupakan gerbang Indonesia Timur, sehingga kalau geliat-geliat perdagangan itu kemudian dimaksimalkan, didukung, maka dengan sendirinya pasti perekonomian akan lebih bagus lagi. Nah, kemudian itu yang pertama ya, tentang bagaimana Makassar ini kota dagang. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga ini Makassar ini adalah gerbong Indonesia Timur yang merupakan penyedia bahan kebutuhan dasar kita, misalnya beras, ya, kemudian kebutuhan primer lainnya. Nah, sehingga
dengan begitu ada beberapa, bahkan ada beberapa provinsi itu ada ketergantungannya kepada Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, karena kan bagaimanapun juga arahnya atau yang bisa memfasilitasi antara pulau itu adalah pasti ke Makassar dulu. Misalnya kalau mau ke Kalimantan, mau ke Indonesia Timur, itu pasti harus lewat Makassar dulu. Nah, sehingga apa yang menjadi program pemerintah di Kota Makassar, saya kira ya termasuk tadi itu ya itu salah satu strategi. Oke. Ada strategi lainnya mungkin Pak yang bisa dilakukan Pak? Ya, jadi harus ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tentunya juga di Makassar. Makassar sendiri tidak bisa berdiri sendiri juga. Dia harus kerjasama dengan kecamatan, pemerintah kecamatan, kemudian kerjasama dengan pemerintah kelurahan, dan saya kira itu sudah jalan, bahkan sampai ke RT. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana masyarakat itu sendiri, apakah itu bisa merespon dengan baik, ya, karena tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergitas antara pemerintah dengan pemerintah sendiri, pusat, daerah, dan sampai tingkatan RT. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kemudian masyarakat merespon itu? Nah, ini tidak hanya pemerintah, tetapi dua-duanya harus bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kalau misalnya pemerintahnya giat, tetapi masyarakatnya juga malas, itu hasilnya juga sama nol. Gitu. Jadi seperti itu, nggak bisa. Dua-dua harus ada sinergitas, harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk juga ya khususnya pada UMKM ya, khususnya juga para pengusaha besar, misalnya besar, kecil, itu harus ada sinergitas. Tidak boleh kemudian saling menenggelamkan. Tidak boleh ada dari hulu sampai hilir menguasai. Harus ada kerjasama antara UMKM itu sendiri dengan UMKM dengan pengusaha yang lebih besar. Kemudian tentunya juga yang ketiga adalah pihak lembaga keuangan, baik lembaga keuangan yang resmi, misalnya perbankan. Nah, itu juga penting. Bagaimana kemudian memberikan bantuan, memberikan pendampingan. Karena bagaimanapun juga dengan adanya COVID ini, ya hampir semua UMKM itu punya masalah, dan masalah utamanya itu pasti di keuangan. Nah, kalau kemudian ada kerjasama dengan lembaga keuangan, bekerjasama dengan perbankan, itu pasti salah satu solusi yang dibutuhkan. Bahkan ya, ada bantuan langsung tunai misalnya ya untuk yang kena dampak langsung. Nah, seperti itu, Jamila. Oke, baik Pak Arief, untuk untuk ulasan terakhirnya mungkin ke Pak Camat ini, yang kebetulan Pak Camat yang hadir adalah Camat Makassar, di mana salah satu lorongnya yaitu Jalan Bamba Puang dijadikan lorong wisata dari pemerintah Kota Makassar. Apa yang perlu mungkin diberikan masukan untuk Pak Camat nih, Pak Arief? Iya, salam kenal Pak Camat. Siap. Iya, saya kira Pak Camat Makassar ini kan, Camat Makassar ini salah satu daerah yang sangat potensial secara ekonomi untuk bisa di situ kan misalnya ada pelabuhan ya. Kalau di Camat Makassar kan pelabuhan ya di situ ya. Bukan Pak, bukan. Di daerah di Makassar wilayahnya. Di wilayah Di daerah Veteran, mana? di wilayah Veteran, Di wilayah Jalan mana? Latimojong. Jalan Veteran dan Latimojong, ya. Di situ juga pusat-pusat ekonomi. Ya. Di Latimojong, Makassar, Latimojong, Veteran, Jalan kemudian Veteran. itu adalah pusat-pusat perekonomian di Kota Makassar. Saya kira juga di situ memang harus ada kerjasama antara perusahaan-perusahaan yang besar dengan kecil. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat di sana kan banyak usaha-usaha besar ya. Lebih-lebih lagi sudah pasti kalau misalnya UMKM. Sehingga tentu Pak Camat punya strategi, dan saya kira pemerintah Kota Makassar salah satu strateginya memberikan kewenangan kepada pemerintah Camat untuk bisa kemudian mengelola daerahnya dengan tentunya dengan pemberdayaan UKM, pemberdayaan masyarakat. Itu saya kira luar biasa. Ya, okay. Cuma pertanyaan kemudian bagaimana kemudian Pak Camat bisa bersinergi dengan UMKM, bisa bersinergi dengan Pak Lurah,
bisa bersinergi dengan sampai ke tingkatan RT RW itu. Itu sih saran saya. Oke, baik. Pak Arief, terima kasih ya untuk waktunya sudah bergabung bersama kami, sudah sharing dan juga sudah memberikan masukan. Ya, oke. Sukses ya Pak Arief ya. Terima kasih. Saya kembali ya, kebetulan saya rapat tadi ini. Siap. Ya, terima kasih Pak Arief. Demikian tadi pengamat ekonomi Bapak Dr. Haji Andi Arief Mane, salah seorang pengamat ekonomi dari Universitas Bosowa. Sukses selalu Pak Arief, dan kita kembali lagi ke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arief. Ya, Pak Rum, Pak Kadis. Halo Pak Kadis. Pak Kadis? Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, salah satu pengamat ekonomi dari Universitas Bosowa, Pak Arief mengatakan bahwa di sini harus ada peran sinergi ya dari pemerintah, kemudian terkhusus dari lembaga keuangan untuk bagaimana memaksimalkan para UMKM. Gimana menurut Pak Kadis? Ya, memang arah pengembangannya akan seperti itu. Akan ada kolaborasi dengan perbankan, terus lembaga keuangan, terus kemudian beberapa perusahaan juga untuk pelatihan atau capacity building yang akan dilakukan di lorong-lorong terhadap masyarakat di sekitar lorong tersebut. Salah satu proyek yang paling nyata adalah kolaborasi di lorong Iyam Bambapuang ini antara pemerintah Kota Makassar dengan PT Gojek gitu. Artinya PT Gojek selain membangun infrastruktur juga mengadakan capacity building. Ada pelatihan-pelatihan, terus kemudian dari kantor perizinan terpadu PTSP kita kemarin memberikan izin juga berusaha kepada Ian Bambapuang kepada Bakso Ian. Jadi Bakso Ian sudah memiliki usaha resmi dengan nomor induk berusaha yang telah dilaksanakan oleh teman-teman di PTSP. Jadi itu salah satu kolaborasinya yang paling sudah terlihat, ekosistem dari SKPD sendiri dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar di lorong Iyam Bambapuang tersebut, seperti itu. Oke. Pak Rum, kalau di lorong itu kan banyak juga nih anak-anak muda begitu Pak. Itu bagaimana untuk bisa untuk bisa bagaimana mereka juga bisa dirangkul agar juga bisa produktif gitu Pak? Ya, itu kemarin kita sudah diskusi dengan Pak Lurah bagaimana anak-anak muda tersebut bisa memanfaatkan digitalisasi terus khusus untuk fotografi. Karena kan fotografinya sekarang sudah bisa langsung cetak atau bisa untuk bentuk file. Itu bisa mereka menjadi fotografer di lokasi tersebut bagi orang-orang yang ingin mendapatkan foto yang berkualitas baik, gitu seperti itu. Ada pelatihan fotografi yang kita akan bekali, terus kemudian ada pelatihan untuk membuat souvenir tentang lorong di Bambapuang, terkhusus di Bambapuang karena ini menjadi prototipe pertama yang ada di Kota Makassar. Oke. Jadi itu ya. Jadi anak-anak lorong juga ini juga bisa dirangkul, bisa dibuat menjadi produktif juga begitu ya. Oke. Baik, kita sampai di penghujung acara mungkin dari kalau Pak, kita minta lagi komentar dari Pak Camat sendiri apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arief tadi sebagai pengamat ekonomi. Ini memang harus ada sinergi ya, kerjasama dari pihak pemerintah, masyarakatnya terkhusus. Betul. Karena kita tahu bersama ini yang selalu menjadi masalah setiap kesuksesan itu ada masyarakatnya yang pro, ada yang kontra, dan dari pemerintah sendiri biasanya bingung ya mau mengedukasi seperti apa. Dari Pak Camat sendiri. Ya, sejalan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis Pariwisata, sebenarnya yang disampaikan Pak Arief itu memang mengarah ke sana. Sentuhan edukasi dan kolaborasi SKPD tidak bisa hanya di lintas pemerintah saja. Keterlibatan masyarakat setelah ada sentuhan dan edukasi itu tentunya sangat diharapkan karena kesinambungan pelaksanaan ekonomi yang dalam situ tentunya tidak bisa terus-menerus pemerintah di situ. Setelah tentunya ada pengembangan diri yang dilakukan oleh lorong tersebut, setelah ada sentuhan, dan ini akan menjadi bahan evaluasi dari kita. Keterlibatan seluruh masyarakat yang ada dalam lorong, seluruh stakeholder juga harus betul-betul harus mengambil bagian di dalam sukses ekonomi lorong di lorong itu sendiri. Jadi kita menyambut baik pengamat ekonomi bahwa memang keterlibatan masyarakat
Harus ada keinginan dari masyarakat. Iya, harus keinginan begitu ya? masyarakat. Kita pemerintah tidak bisa hanya terus melakukan Di-push aja, stimulan, didorong saja. iya, stimulan, tanpa harus tanpa tidak ada keinginan dari masyarakat sendiri ya. bahwa untuk berubah. Memang potensi-potensi di Kecamatan Makassar selain Bamba Pom banyak di sini. Di Ablam juga itu ada ayam di sana semua potensinya. Kemudian di Bara-Bara Selatan itu Ya, ada banyak bawang potensi, goreng. ya. Banyak potensi-potensi Ya. yang mungkin diharapkan sentuhan-sentuhan dari OPD di Kota Makassar, tetapi tidak terlepas dari harapan lain juga dari pengamat ekonomi bahwa setelah disentuh memang harus ada keinginan kuat dari masyarakat untuk Masyarakatnya, ya. berubah. Mari kita berubah. Harus Dengan- total ya, iya. jangan sebagian aja Dengan masyarakat yang adanya mau. edukasi ya. dari pemerintah, sentuhan dari pemerintah, dengan berbagai programnya pemerintah yang masuk dalam lorong, tentunya masyarakatnya juga harus sadar bahwa ini sudah ada loh Potensi edukasi, ekonomi. potensi yang harus kita kembangkan. Bagaimana pendekatan-pendekatan termasuk digitalnya sendiri yang dalam mendorong itu, yang mungkin dengan zaman sekarang digital kan sangat luar biasa sekali. Untuk memamerkan barang-barang dengan smartphone saja Iya. sudah luar biasa sekali. Dan itu yang disentuh oleh pemerintah atau OPD Kota Makassar. Iya. Baik, terima kasih Pak Siap. Alamsyah, juga Pak Ahmad Rijal sudah hadir bersama kami. Kemudian juga Pak Kadis, ada yang mau disampaikan terakhir Pak Kadis? Ya, Pak, silakan. dukung terus. Oh ya, oke. Pokoknya kita mendukung terus ya dari Smart FM. Nggak apa-apa ya Pak Kadis diganggu terus. Untuk pemberian motivasinya kepada masyarakat, terkhusus dengan diadakannya lorong wisata yang direncanakan nanti akan bisa bertambah. Ya. Bukan cuma satu aja, tapi ada sampai 5.000 lorong yang ada di Kota Makassar, bisa lebih dimaksimalkan. Seperti penyampaian dari Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati, program ini akan menjadi salah satu andalan daerah setempat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Betul. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Muhammad Rum, juga Pak Alamsyah dan Pak Ahmad Rijal. Mudah-mudahan kesempatan hari ini bisa menjadi pemberi semangat lah untuk lorong-lorong yang ada di Kota Makassar untuk lebih memberdayakan Siap. ekonominya dan masyarakatnya terkhusus. Siap.